Saking sakitnya, seringkali ibunya Rara itu sampai nggak kuat, dan akhirnya beliau ini sampai nangis. Beliau cuma bisa meringkuk menahan sakit di jam-jam yang seperti itu. Nah, di situ Pak Dayat melanjutkan ucapannya. Dia bilang, "Mbak, maaf ya Mbak, itu sakitnya bukan sakit biasa loh Mbak." Ibunya Rara ini langsung bereaksi. Jadi tubuh ibunya itu langsung tegang. Tiba-tiba di situ ibunya Rara ini mengerang kesakitan. Aduh sakit, panas. Rara dan kakaknya ini sempat panik pas ngelihat ibunya kesakitan seperti itu. Rasanya beliau itu kayak gendong sesuatu, kayak mikul beban ratusan kilo. Ternyata memang ada yang duduk di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Rara yang asalnya dari Malang, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini dibagikan oleh seorang narasumber yang bernama Rara. Dan kisah ini bukan dialami oleh orang lain, melainkan terjadi di dalam keluarga Rara sendiri. Dan peristiwa ini sebenarnya terjadinya itu sudah cukup lama teman-teman, kira-kira sekitar tahun 2011. Tapi Rara lupa tepatnya bulan apa, tapi dia ingat betul tahun kejadiannya yaitu tahun 2011. Dan di tahun itu Rara masih berusia sekitar 27 tahun dan statusnya juga waktu itu belum menikah. Jadi sehari-hari Rara ini bekerja sebagai seorang karyawan aktif di sebuah kantor konsultan hukum di Kota Malang. Jadwal kerjanya juga padat dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan kalau hari biasa, dari mulai Senin sampai Jumat itu, Rara ini pulangnya jam 4 sore. Dan khusus di hari Sabtu dia kerjanya paruh waktu. Jadi sekitar jam 1 siang itu dia sudah bisa pulang. Dan setiap kali pulang kerja dia selalu dijemput oleh pacarnya. Jadi di hari Sabtu itu ketika mereka pulang, mereka nggak langsung pulang ke rumah. Ya biasalah anak muda, mereka menghabiskan waktu di malam mingguan itu mereka jalan-jalan dulu, cari makan atau sekedar keliling kota Malang. Dan biasanya Rara ini baru sampai di rumah itu pas maghrib atau kadang juga setelah maghrib. Nah kira-kira sekitar jam 6:30 malam atau menjelang Isya, dia ini biasanya sampai di rumah di hari Sabtu itu. Dan kondisi di rumah Rara ini sebenarnya lumayan rame. Rumahnya itu besar dan sebagian kamarnya ini disewakan untuk anak-anak kos. Ada mahasiswa yang ngekos di sana dan kebetulan lokasi rumah Rara ini memang dekat sekali dengan kampus. Jadi banyak mahasiswa yang kos di sana. Tapi untuk anggota keluarga intinya di rumah itu cuma ada Rara dan ibunya. Sedangkan bapaknya Rara jarang ada di rumah. Bapaknya ini bekerja sebagai seorang karyawan perhutani dan tugasnya cukup berat juga. Beliau harus keliling menjaga hutan di seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi bapaknya ini jarang sekali pulang. Kalau dihitung-hitung dalam sebulan itu paling cuma bisa pulang sekitar 2 kali. Dan sisanya beliau harus tinggal di mes atau pos jaga di hutan tempat beliau bertugas. Dan sementara kakaknya Rara yang perempuan itu,
Dia sudah menikah dan tinggal ikut suaminya di kota Pasuruan. Jadi dalam cerita ini, keanehan itu bermula di sekitaran tahun 2011 itu. Jadi di situ ibunya Rara ini mulai sering mengeluh sakit. Tapi sakitnya ini aneh. Sakitnya itu nggak terjadi sepanjang hari, melainkan cuma muncul di jam-jam tertentu. Dan yang membuat aneh itu adalah polanya ini selalu sama dan berulang-ulang setiap hari. Biasanya sakitnya itu mulai menyerang sekitar jam 7 malam, kira-kira selepas Isya itu, dan baru reda sekitar jam 10 malam. Nah, kalau ditanya sakitnya ini seperti apa, ibunya Rara itu selalu bilang kalau rasanya itu luar biasa di bagian punggung atas. Terus rasanya itu kayak tembus sampai ke dada depan. Nah, itu yang dirasakan oleh ibunya Rara. Jadi rasanya ini bukan kayak pegel linu biasa, tapi benar-benar panas. Dan ibunya Rara menggambarkan rasanya itu kayak daging ini yang kebakar api. Jadi tubuhnya itu kayak ditusuk sesuatu, panas dan perih banget. Saking sakitnya, seringkali ibunya Rara itu sampai nggak kuat. Dan akhirnya beliau ini sampai nangis. Beliau cuma bisa meringkuk menahan sakit di jam-jam yang seperti itu. Nah, disinilah tentu Rara dan keluarga ini nggak tinggal diam. Mereka sudah coba memeriksakan ibunya ke dokter, dibawalah ke rumah sakit. Mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis ini sudah mereka datengin. Cek laboratorium sudah, ronsen juga sudah, semua ini sudah dilakukan, tapi hasilnya tetap nihil. Dokter selalu bilang bahwa kondisi fisik ibunya Rara itu sehat-sehat saja. Jantungnya normal, paru-parunya pun juga bersih, tulang belakang yang sering dirasakan sakit oleh ibunya itu juga nggak pernah ada masalah. Jadi secara medis, ibunya Rara ini dinyatakan sehat walafiat. Tapi kenyataannya setiap malam, beliau itu masih kesakitan. Rasanya itu sampai kayak setengah mati. Dan karena dari sisi medis ini nggak pernah ketemu, mereka akhirnya sempat juga mencoba pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional. Tapi hasilnya sama saja, nggak ada perubahan yang berarti. Dan sakit yang dirasakan oleh ibunya Rara ini selalu tetap datang setiap sekitar jam 7 malam atau di atasnya. Padahal kalau di siang harinya ibunya ini terlihat seger buger ya, kayak orang sehat, orang normal seperti biasa. Beliau ini orangnya memang nggak bisa diam. Jadi ibunya Rara ini, beliau daripada nganggur di rumah, ditinggal suami kerja, ibunya Rara itu buka usaha catering kue. Beliau memang jago masak, jadi setiap sore beliau itu sudah sibuk di dapur. Di situ ibunya Rara ini mulai nyicil-nyicil. Beliau bikin adonannya dulu dan juga bikin kue-kue pesanan untuk kemudian dijual dan diantar besok paginya. Nah, proses bikin kue ini kan lama. Mungkin ada teman-teman yang juga usaha di bidang ini. Proses bikin kue itu tentu lama dan menyita banyak waktu. Biasanya dimulai dari sore hari dan baru selesainya ini malam hari. Kadang bisa sampai jam 9 malam baru beres. Dan di sela-sela bikin kue inilah serangan ini sering datang. Jadi ibunya itu sering merasakan ketika beliau pas lagi sibuk-sibuknya. Dan Rara ingat betul, waktu dia pulang kerja dan dia sampai di rumah itu, seringkali dia selalu ngelihat ibunya itu tiba-tiba berhenti kerja dan langsung masuk ke kamar. Ketika Rara tanya ke ibunya cuma bilang, ini loh sakitnya kumat lagi ibu, rasanya panas banget sampai nembus ke dada. Selalu beliau ngomong seperti itu. Nah, awalnya Rara ini mencoba untuk berpikir positif, karena dia sudah memeriksakan ibunya ke dokter, dan menurut medis ibunya sehat walafiat, ke pengobatan alternatif pun juga seperti itu. Jadi Rara cuma berpikir positif, mungkin ibunya ini cuma kecapean. Dan kita bisa membayangkan, bikin kue itu kan harus berdiri lama. Dari mulai ngaduk adonan, jaga oven, belum lagi beliau ini langsung nyuci peralatan kue biasanya. Jadi wajar kalau punggungnya itu sakit. Ini yang ada di pikiran Rara. Tapi lama-kelamaan Rara ini sadar, ini kok kayak ada yang janggal. Kalau misalnya memang ibu ini cuma capek berdiri ketika bikin kue, ya harusnya beliau bisalah istirahat sebentar. Kalaupun sudah istirahat sebentar, ya pasti sudah hilang sakitnya. Atau paling enggak, kalau ibunya mengeluh sakit, sakitnya itu pasti di bagian pinggang atau bagian kaki lah. Karena yang capek kan ya di sekitar-sekitar itu. Tapi ini, sakit ibunya itu spesifik di area punggung. Punggung atas sampai tembus ke dada, dan rasanya panas kayak terbakar. Dan anehnya lagi, begitu jam 10 malam lewat, sakitnya itu hilang sendiri. Jadi benar-benar kayak nggak kerasa lagi. Dan disitulah ibunya ini bisa tidur nyenyak, dan besok paginya bangun dengan seger seolah nggak terjadi apa-apa semalam.
Dan kejadian ini tuh berlangsung lumayan lama. Kurang lebih hampir 1 tahun keluarga Rara ini hidup dalam kebingungan ngelihat ibunya sakit tanpa sebab yang jelas itu. Dan suasana rumah itu jadi agak suram, terutama kalau pas malam hari. Karena di sini Rara itu sering mendengar suara rintian atau suara tangisan ibunya dari dalam kamar. Nah, singkatnya, ada titik terang yang mulai muncul dari arah yang benar-benar nggak diduga-duga. Ceritanya suatu hari, di depan rumah kakaknya Rara di kota Pasuruan itu, ceritanya ada kegiatan dari para tentara. Nah, kebetulan rumah kakaknya Rara ini posisinya itu di depannya ini ada lapangan, yang lapangan ini sering dipakai untuk kegiatan atau latihan para tentara ini. Nah, waktu itu ada salah satu anggota TNI yang lagi bertugas di sana, kita sebut saja namanya Pak Dayat. Pak Dayat ceritanya waktu itu beliau ini lagi istirahat, terus beliau numpang istirahat di teras rumah kakaknya Rara ini. Dan kakaknya Rara ini orangnya memang ramah dan beliau humble banget lah orangnya. Ketika melihat ada seseorang atau ada tentara yang duduk di terasnya, dia ini nggak keberatan, malah beliau itu keluar dan nawarin minum ke tentara ini. "Pak, mau saya ambilkan minum ya Pak? Saya ambilkan ya, tunggu sini ya." Nah, di situ Pak Dayat yang seorang TNI ini menjawab dengan sopan, "Udah Mbak, nggak usah repot-repot Mbak. Saya diperbolehkan duduk di sini aja sudah, alhamdulillah, terima kasih." Nah, meskipun waktu itu ditolak secara halus, kakaknya Rara ini tetap masuk ke dalam dan kemudian mengambilkan segelas air. Ya, namanya juga tamu kan harus dihormati. Akhirnya Pak Dayat ini minum air itu. Dari situ mereka mulai ngobrol-ngobrol ringan. Ya, ngobrol-ngobrol basa-basi lah. Nah, di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba tatapan Pak Dayat itu berubah jadi agak serius. Beliau itu tiba-tiba menanyakan sesuatu yang sama sekali belum pernah dibahas oleh kakaknya Rara. Jadi selama obrolan itu, ya kakaknya Rara ini cuma bahas hal-hal yang sepele lah. Jadi pertanyaan yang aneh dan kayak langsung to the point ditanyakan oleh Pak Dayat. Pak Dayat itu tanya gini, "Mbak, ibunya sampean ini lagi sakit ya di rumah ya?" Nah, kakaknya Rara langsung kaget loh. Dia diam sebentar, dia sempat bingung loh, kok bisa tahu bapak ini? Padahal orang yang baru dikenal ini kok bisa tahu kondisi ibunya. Padahal kakaknya Rara ini nggak pernah cerita apapun soal keluarga, apalagi soal penyakit ibunya. Dan apalagi ibunya Rara ini posisinya kan ada di Malang. Nah, di situ Pak Dayat melanjutkan ucapannya. Dia bilang, "Mbak, maaf ya Mbak, itu sakitnya bukan sakit biasa loh Mbak. Gini aja, kalau Mbak nggak keberatan, coba ibunya dibawa ke rumah saya." Nah, sambil ngomong seperti itu, Pak Dayat itu ngambil sesuatu. Dia ngerokok saku seragamnya itu, terus beliau ngambil secarik kertas dan pulpen. Terus disitulah beliau menuliskan alamat. Terus dia bilang ke kakaknya Rara ini alamat rumah saya Mbak. Pak Dayat itu sambil menyerahkan kertas ini, terus kakaknya Rara itu masih penasaran. Dia tanya lagi, "Loh Pak, Bapak ini loh kok bisa tahu? Bapak ini siapa?" Pak Dayat cuma senyum di situ. Beliau ngomong, "Sudahlah Mbak, nggak usah dibahas sekarang. Nanti kalau Mbak datang ke rumah saya, bawa ibunya yang sakit itu, baru saya ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama ibunya Mbak." Dan ternyata, belakangan kakaknya Rara ini baru tahu bahwa Pak Dayat ini bukan sekedar tentara biasa. Beliau bisa dibilang adalah orang yang ngerti atau punya kelebihan dalam hal-hal supranatural semacam ini. Jadi beliau itu sampai bisa merasakan bahwa ada kiriman atau ada gangguan gaib yang menimpa keluarganya Rara, meskipun jarak ibunya Rara yang sakit itu jauh, ada di Malang. Nah, singkatnya setelah pertemuan itu, kakaknya Rara ini langsung menghubungi Rara dan juga ibunya di Malang. Di situ dia menceritakan semua, dia menceritakan pertemuan anehnya dengan Pak Dayat. Dan awalnya mereka ini keluarga besar itu agak ragu. Tapi karena hal ini sudah berjalan sekitar 1 tahunan, mereka berobat ke sana kemari tapi belum juga ada hasil. Akhirnya mereka sepakatlah untuk nyoba. Pikir mereka waktu itu ya apa salahnya lah, ini ikhtiar. Akhirnya di hari yang sudah ditentukan, Rara, ibunya, dan juga kakaknya ini berangkat langsung menuju ke alamatnya Pak Dayat. Mereka mencari dulu alamat Pak Dayat dari alamat yang dikasih oleh Pak Dayat itu. Nah, alamatnya ini ada di daerah Pandaan. Perjalanan dari Malang ke Pandaan itu lumayan makan waktu, tapi nggak terlalu jauh juga. Tapi mereka menjalani itu dengan harapan ya semoga ini bisa jadi jalan untuk kesembuhan ibunya. Begitu sampai di alamat yang dituju,
Nah, ternyata benar setelah dipastikan ini adalah rumah Pak Dayat. Di situ mereka disambut dengan sangat baik. Keluarga Pak Dayat ini orangnya ramah-ramah semua dan orangnya hangat sekali. Nggak ada kesan seram atau kesan mistis kayak rumah-rumah dukun pada umumnya. Di situ suasana kekeluargaan banget yang dimunculkan. Dan Pak Dayat mempersilahkan mereka semua masuk tanpa banyak basa-basi atau tanya ini itu. Atau beliau juga nggak tanya soal kronologi penyakitnya. Pak Dayat ini kayak sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi beliau ini, Pak Dayat ini langsung minta kepada ibunya Rara untuk beliau ini supaya berdiri dan membalikkan badan. Posisinya itu membelakangi Pak Dayat. Nah, Pak Dayat bilang, "Bu, coba jenengan balik badan sebentar ya, Bu." Nah, ibunya Rara menurut di situ. Beliau berdiri membelakangi Pak Dayat dan di momen itu suasana ruangan itu tiba-tiba jadi hening. Mereka semua diam semua memperhatikan Pak Dayat ketika berusaha mengobati ibunya Rara. Pak Dayat mulai melakukan sesuatu. Beliau sama sekali nggak menyentuh ibunya Rara secara langsung. Tapi beliau mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara beliau itu lirih, samar-samar tapi terdengar jelas bahwa beliau ini melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Dan reaksi yang terjadi ini, itu membuat semua yang ada di situ kaget. Mereka heran. Karena Pak Dayat ini tanpa sama sekali menyentuh tubuh ibunya Rara. Dan baru saja Pak Dayat mulai membacakan ayat suci Al-Quran itu, ibunya Rara ini langsung bereaksi. Jadi tubuh ibunya itu langsung tegang. Tiba-tiba di situ ibunya Rara ini mengerang kesakitan. Aduh sakit, panas. Rara dan kakaknya ini sempat panik pas ngelihat ibunya kesakitan seperti itu. Padahal Pak Dayat ini sama sekali nggak menyentuh tubuh dari ibunya Rara. Nggak terlihat mukul atau menekan keras. Beliau cuma membaca doa persis di belakang punggung ibunya. Tapi di situ ibunya Rara ini kayak orang yang lagi benar-benar disiksa. Beliau terus mengerang dan menahan sakit yang luar biasa di punggungnya itu. Persis kayak rasa sakit yang sering kambuh setiap malam. Nah, proses ini berlangsung kira-kira sekitar 30 menitan. Dan selama itu juga ibunya Rara ini terus mengerang dan terus merintih kesakitan. Pak Dayat di situ tetap tenang dan terus melanjutkan bacaannya sampai benar-benar selesai. Dan setelah 30 menit berlalu itu, Pak Dayat menghentikan bacaannya. Terus langsung ibunya Rara ini lemes. Nafasnya langsung ngos-ngosan juga. Nah, apa yang disampaikan Pak Dayat setelah itu benar-benar membuat Rara dan keluarganya ini kaget. Jadi ternyata, dugaan Pak Dayat ini benar. Bahwa sakit yang diderita ibunya Rara selama setahun ini itu bukan penyakit medis. Jadi setelah sesi pengobatan atau sesi ruqyah yang dilakukan oleh Pak Dayat ini selesai, suasana di ruangan itu jadi agak tenang. Nah, ibunya Rara di situ sudah bisa duduk meskipun masih terlihat lemas. Dan di momen itulah Pak Dayat baru membuka suara, beliau mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik sakit aneh yang diderita oleh ibunya Rara ini. Menurut penglihatan batinnya Pak Dayat, sakit yang dialami ibunya Rara ini bukan penyakit medis. Dan bukan juga murni gangguan makhluk halus yang iseng lewat. Bukan seperti itu. Di sini ada campur tangan manusia. Dan Pak Dayat bilang, bahwa ada salah satu tetangga Rara ini yang nggak suka dengan keluarga mereka. Alasannya itu klise banget. Jadi tetangga ini itu punya sifat iri dengki. Dia tuh kayak seolah nggak mau kalau keluarga Rara terlihat lebih unggul daripada keluarganya. Dan dia nggak suka kalau ngelihat anak-anaknya dari ibu ini, yaitu Rara dan kakaknya itu lebih maju dan lebih sukses dibanding anak-anaknya sendiri. Intinya, tetangga ini panas hati kalau ngelihat keluarga Rara itu bahagia. Nah, Pak Dayat di sini memang nggak menyebutkan nama secara langsung. Beliau benar-benar menjaga etika, tapi Pak Dayat itu ngasih ciri-ciri fisik dan juga ngasih ciri-ciri kebiasaan orang tersebut. Dan ada satu pesan dari Pak Dayat yang benar-benar ditekankan ke Rara dan juga keluarganya waktu itu. Beliau ngomong seperti ini, Pak Dayat, hati-hati kalau dikasih makanan. Kalau orang dengan ciri-ciri ini ngasih makanan atau ngasih minuman, udahlah lebih baik nggak usah dimakan. Tapi tetap terima aja biar mereka nggak tersinggung. Tapi setelah itu langsung dibuang aja, jangan sampai masuk ke perut. Dan seketika itu juga Rara, ibunya dan kakaknya Rara dan juga suami kakaknya itu saling berpandangan. Mereka itu saling melirik seolah-olah isi pikiran mereka ini sama. Jadi mereka itu kayak lagi menebak-nebak ini siapa sosok yang dimaksud Pak Dayat. Dan nggak tahu kenapa ya, dugaan mereka semua ini mengarah pada satu orang yang sama. Wallahu alam, entah dugaan ini benar atau salah,
Tapi firasat mereka itu sangat kuat mengarah ke tetangga yang rumahnya persis di depan rumah Rara. Nah, kenapa mereka bisa curiga ke tetangga depan rumah ini? Karena ciri-ciri yang disebutkan Pak Dayat itu cocok banget, klop banget. Selain itu memang belakangan ini, memang tetangga depan rumah itu sikapnya aneh banget. Aneh banget, tiba-tiba dia itu jadi sok akrab. Dia suka ngasih cemilan tanpa alasan yang jelas. Terus suka ngajak makan bersama di teras depan rumahnya. Padahal dulu-dulunya dari awal orang ini tinggal di sana, itu orang ini yang biasa saja. Bahkan bisa dibilang mereka ini cenderung cuek. Tapi akhir-akhir itu, tiba-tiba ada perubahan drastis. Mereka itu jadi sangat ramah. Perubahan sikap yang drastis inilah yang membuat keluarga Rara itu makin curiga. Apalagi setelah mereka mendengar penuturan dari Pak Dayat. Nah, singkatnya setelah diterapi beberapa kali oleh Pak Dayat, alhamdulillah kondisi ibunya Rara ini berangsur membaik. Dan alhamdulillah akhirnya ibunya ini sembuh total. Sakit punggung yang sempat tembus sampai ke dada, yang selalu panas di setiap jam 7 malam itu akhirnya hilang. Benar-benar nggak dirasakan lagi. Jadi di situ ibunya Rara ini bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Beliau bisa bikin kue pesanan lagi tanpa gangguan sama sekali. Dan beberapa bulan kemudian, ternyata sakit ini datang lagi. Gejalanya itu sama persis. Jadi sakit yang dirasakan ini selalu di jam-jam tertentu. Beliau selalu mengerang kesakitan lagi. Dan secara medis, ini belum bisa menemukan penyakitnya apa. Akhirnya Rara dan keluarga memutuskan untuk membawa ibunya kembali ke tempat Pak Dayat di Pandaan. Dan kali itu Pak Dayat ini bilang bahwa pelakunya itu masih orang yang sama. Ya masih tetangga itu lagi, cuma bedanya kali ini motifnya itu agak lain. Kalau dulu motifnya murni, iri dengki masalah kesuksesan anak, tapi kali itu motifnya ini soal harta, yaitu rumah lebih tepatnya. Pak Dayat bilang di situ orang itu ingin memiliki rumah keluarga Rara dengan harga yang murah sekali. Yang aneh adalah memang sudah lama keluarga Rara ini berniat pindah rumah dan menjual rumah itu. Tapi anehnya setiap kali ada calon pembeli yang serius, itu selalu saja gagal di tengah jalan. Jadi ceritanya pernah ada sebuah kejadian, ada calon pembeli ini yang sudah niat banget, dia sudah ngebet banget pengen beli rumah orang tuanya Rara ini. Dan ketika calon pembeli ini sudah datang, beliau ini sudah ngelihat rumahnya, bahkan sudah cocok sama harganya. Tapi pas mau bayar, tiba-tiba pembeli itu membatalkan sepihak dengan berbagai alasan yang nggak masuk akal. Pokoknya aneh banget lah waktu itu. Nah di sini menurut Pak Dayat, rumah itu kayak semacam dipagar atau diganggu supaya auranya gelap. Jadi orang yang mau beli ini jadi nggak betah atau tiba-tiba ilfil. Tujuannya si tetangga ini ya dia mau bikin keluarga Rara itu putus asa karena rumahnya nggak laku-laku. Terus akhirnya ya terpaksalah keluarga Rara itu jual murah rumah ini ke dia. Jahat banget memang. Jadi ketika ibunya Rara mengalami sakit aneh ini lagi, dan kemudian dilakukan pengobatan oleh Pak Dayat, alhamdulillah atas izin Allah ibunya Rara sembuh lagi. Nah singkatnya waktu pun terus berjalan sampai masuk ke tahun 2013. Di tahun ini Rara menikah. Dan setelah menikah Rara memutuskan keluar dari rumah orang tuanya. Rara dan suami pingin hidup secara mandiri, jadi mereka tinggal berdua di tempat terpisah dari orang tua. Tapi hidup itu memang penuh ujian. Di tahun yang sama itu, Rara mendapatkan masalah pribadi. Dia menyebutnya hal ini sebagai ujian hidup. Dan di sini dia nggak bisa ceritakan masalahnya apa, pokoknya yang jelas, karena ujian ini, Rara terpaksa kembali lagi ke rumah ibunya itu. Dan begitu masuk ke tahun 2014, Rara berpikir, nggak enak juga kalau dia terus-terusan numpang di rumah ibunya. Apalagi kondisi dia waktu itu lagi hamil besar anak pertamanya. Rara juga nggak mau jadi bahan gunjingan tetangga. Ya kita tahulah mulut tetangga seperti apa, apalagi tetangga di sekitar sana, termasuk tetangga Rara yang dicurigai tadi, mulutnya itu benar-benar nggak bisa dijaga. Nah Rara takut kondisi psikologis ibunya itu ikut terganggu juga kalau mendengar omongan tetangga soal Rara yang tiba-tiba pulang ke rumah. Akhirnya Rara di situ memutuskan untuk nyewa rumah sendiri. Rara di situ ngontrak rumah dan awalnya ibunya ini keberatan. Ibunya nggak tega ngelihat Rara yang lagi hamil, apalagi hamilnya hamil tua dan dia harus tinggal sendiri di rumah kontrakan. Apalagi waktu itu Rara juga lagi sibuk-sibuknya menyelesaikan kuliah S2-nya. Ditambah lagi tugas kuliah yang juga numpuk, yang memaksa dia ini sering begadang dan dengan kondisi yang juga hamil besar.
ibunya takut Rara kecapean dan nggak ada yang ngurusi. Tapi setelah diskusi panjang lebar, akhirnya diputuskan jalan tengahnya. Jadi Rara ini tetap ngontrak rumah, tapi di situ ibunya ikut pindah menemani Rara. Jadi akhirnya ibunya Rara ini meninggalkan rumah aslinya dan ikut tinggal di rumah kontrakan Rara untuk jaga dan juga menemani Rara sampai Rara ini melahirkan dan sampai kuliahnya selesai. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kondisi rumah kontrakan ini lumayan besar, kamarnya itu ada 3. Jadi yang tinggal di situ akhirnya bukan cuma Rara dan ibunya. Di rumah itu juga ada Tomo. Tomo ini adalah anak angkat orang tuanya Rara. Usia Tomo ini 1 tahun di atas Rara. Dulu Tomo ini ceritanya adalah anak kos di rumah ibunya, tapi karena sudah saking dekatnya, dia sudah dianggap kayak anaknya sendiri. Dan selain Tomo ada juga keponakan Rara. Dia ini adalah anak pertama dari kakaknya Rara yang di Pasuruan, yang dia ini ikut tinggal di situ karena dia sekolah di Malang dari SMP. Jadi komposisi penghuni rumah kontrakan itu adalah Rara, ibunya Rara, Tomo, dan juga keponakan Rara. Ya bisa bilang lumayan rame lah, dan Rara merasa aman karena banyak orang di situ. Dan selama ibunya ikut Rara di rumah kontrakan itu, rumah asli ibunya itu tetap beroperasi sebagai tempat kos. Jadi masih ada mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di sana, dan untuk urusan kebersihan dan juga kontrol kos-kosan sehari-hari itu, ibunya Rara ini mempekerjakan orang kepercayaannya. Tugas orang ini, selain nyapu, ngepel, dan juga memastikan anak-anak kos aman, ya dia ngurusi semua urusan kos. Nah, semuanya itu berjalan normal awalnya, sampai akhirnya masuk ke tahun 2018. Di tahun 2018 itu, teror yang sebenarnya ini dimulai lagi. Dan kali itu gangguannya ini jauh lebih intens dan lebih menyebar. Kejadian aneh ini nggak cuma terjadi di rumah kontrakan yang ditempati Rara, tapi juga terjadi di rumah asli ibunya yang ditinggali oleh anak-anak kos. Jadi di rumah ibunya yang dibuat tempat kos itu, ini anak-anak kos ini mulai nggak betah di situ. Mereka ini katanya sering mengalami gangguan-gangguan mistis. Terus satu persatu dari mereka ini memilih pindah. Bahkan orang kepercayaan yang ditugaskan menjaga rumah itu pun akhirnya menyerah juga. Dia memutuskan berhenti kerja karena dia benar-benar ketakutan. Dia sering banget diganggu. Dan dia juga nggak berani lagi masuk ke rumah itu sendirian. Nah, sementara di rumah sewa tempat Rara tinggal, itu kejadiannya lebih spesifik lagi. Di tahun 2018 itu, ini kayaknya gangguan itu sengaja diperlihatkan secara agresif, terutama kepada Rara. Dan sekedar info teman-teman bahwa di keluarga Rara ini memang ada garis keturunan yang memiliki kepekaan atau bakat untuk merasakan hal-hal gaib. Dan kemampuan ini kayak semacam turun-temurun, dimulai dari kakeknya Rara, yaitu bapaknya bapak, terus turun ke bapaknya Rara. Dari bapaknya Rara itu kemampuan ini turun ke Rara. Kakaknya Rara itu justru nggak punya kemampuan ini alias ya polos-polos saja. Uniknya bakat ini kemudian loncat ke keponakan Rara, anaknya kakak itu. Dan juga turun ke anak pertamanya. Jadi di rumah kontrakan itu hampir semua yang tinggal di situ, kecuali mungkin Tomo, anak angkat ibunya itu, mereka semua itu kayak punya sensitivitas terhadap makhluk halus. Dan tahun 2018 itu jadi tahun yang berat bagi mereka. Rentetan kejadian mistis di tahun itu seolah menjadi pertanda buruk. Ada sebuah tanda atau isyarat alam gaib bahwa akan datangnya peristiwa besar dan menyedihkan yang akan menimpa keluarga mereka setahun kemudian. Karena persis setahun setelah teror 2018 itu, di bulan November tahun 2019, ibunya Rara itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tapi sebelum kita bicara soal kepergian ibunya Rara, Rara ini ingin menceritakan secara detail kejadian-kejadian horor yang terjadi sepanjang tahun 2018 itu. Jadi kalau di bagian sebelumnya, Rara menceritakan gangguan yang sifatnya eksternal, kayak sakit kiriman dari tetangga. Kali ini tuh ceritanya berubah menjadi lebih personal. Gangguan-gangguan aneh ini mulai menyerang psikologis Rara dan ibunya secara langsung. Dan kayaknya semua kejadian ini memang sengaja dipertontonkan khusus kepada Rara, karena dia ini yang dianggap mengerti dan dianggap peka terhadap hal-hal gaib di keluarga itu. Dan kejadian-kejadian ini berlangsung cukup lama, dimulai sejak akhir tahun 2017 sampai puncaknya di bulan November tahun 2019, persis sebelum ibunya Rara meninggal dunia. Keanehan pertama yang paling mencolok terjadi adalah pada fisik ibunya Rara.
Sejak akhir tahun 2017, ibunya Rara itu sering mengeluh kalau badannya itu terasa berat banget. Beratnya ini bukan kayak pegel linu biasa dan bukan juga kayak gejala stroke. Kata ibunya, rasanya itu kayak seluruh badan ini mulai dari tangan, kaki, pundak, itu kayak ada yang megangin. Nah, ibunya ini menggambarkan, itu kayak ada sosok yang selalu duduk di pundaknya. Dan kayak ada sosok lain yang selalu mengelayuti kaki dan tangannya. Ini kesaksian dari ibunya Rara. Tapi beliau itu nggak bisa mendeskripsikan siapa yang duduk di pundaknya dan siapa yang mengelayuti kakinya. Tapi beliau selalu merasanya seperti itu. Jadi setiap kali ibunya mau bergerak, beliau harus mengeluarkan tenaga ekstra. Seolah-olah beliau ini kayak melawan beban ratusan kilo. Padahal secara fisik ibunya ya terlihat biasa saja. Rara yang waktu itu khawatir tentu langsung bawa ibunya ke rumah sakit. Ya logis kan, ibunya langsung di situ menjalani general check up. Dan hasilnya lagi-lagi sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Dokter bilang bahwa ibunya Rara ini sehat. Jantungnya juga kondisinya bagus. Kolesterol normal. Gula darah pun aman. Jadi kesimpulan diagnosanya adalah ibunya Rara sehat walafiat. Tapi ada satu perubahan fisik yang membuat Rara ini heran. Di situ nafsu makan ibunya ini berubah drastis. Selama bertahun-tahun, porsi makan ibunya ini bukan lagi kayak porsi ibu-ibu pada umumnya. Porsinya itu gila-gilaan. Dan mohon maaf, kalau orang bilang itu porsinya porsi kuli. Banyak banget makannya. Padahal postur tubuh ibunya Rara ini biasa saja. Sedang. Tingginya itu sekitar 160 cm. Badannya pun juga nggak terlalu gemuk. Tapi cara makan ibunya itu seolah-olah kayak di dalam tubuh ibunya itu ada sosok lain yang kelaparan. Nah, Rara waktu itu cuma bisa berpikir positif, ya sudahlah, yang penting ibu sehat. Pikir Rara seperti itu, mungkin ibu butuh tenaga ekstra, supaya badannya itu nggak lemes, karena beliau selalu merasa berat terus. Nah, karena kondisi ibunya yang sering merasa berat dan beliau selalu takut sendirian, akhirnya posisi tidur ini pun diubah. Ibunya itu minta tidur bareng Rara. Rara dan anaknya Rara yang masih kecil, dan juga ibunya, itu akhirnya tidur dalam satu kamar. Dan karena kasurnya itu nggak cukup kalau dipakai tidur berjajar 3 orang, mereka tidur itu dengan posisi huruf T. Jadi Rara dan anaknya itu tidur lurus vertikal, sedangkan ibunya itu melintang di bagian atas atau secara horizontal. Jadi posisi kepala Rara dan anaknya itu ada di dekat kaki ibunya atau kadang ibunya itu tidur di bagian kaki mereka. Intinya pokoknya membentuk formasi T. Nah, kebiasaan di rumah itu, ibunya Rara ini selalu tidur lebih awal. Kira-kira di bawah jam 9 malam beliau itu pasti sudah lelap tidurnya. Sedangkan Rara, dia baru bisa tidur itu selalu larut malam. Biasanya jam 1 atau jam 2 dini hari, Rara baru bisa tidur. Ya maklum waktu itu, Rara ini lagi ngejar target tesis untuk kelulusan S2-nya. Dan Rara sendiri itu baru bisa fokus ngerjain tesis kalau anaknya ini sudah tidur pules. Jadi seringkali Rara kebangun kaget di jam-jam sekitar jam 1:30 atau jam 2 dini hari. Dan setiap kali Rara kebangun di jam-jam seperti itu tanpa sengaja, pandangannya itu selalu tertuju ke arah ibunya. Dan pemandangan yang dilihat Rara itu benar-benar bikin merinding. Jadi pas Rara bangun, posisi ibunya waktu itu sudah duduk persis menghadap ke arah Rara. Jadi beliau duduk, tapi wajahnya itu bukan wajah ibu yang biasa dilihat oleh Rara. Wajah ibunya itu kelihatan pucat, putih banget, matanya melotot melihat ke arah Rara. Dan yang paling bikin merinding adalah bibir ibunya itu selalu kayak menyunggingkan senyum. Tapi bukan senyum yang ramah, senyumnya itu kayak yang meremehkan. Persis kayak gambaran sosok kuntilanak di film-film horor, yang ketawanya itu kayak ketawa yang sinis. Nah awalnya Rara mengira dia mungkin cuma salah lihat. Dia pikir mungkin efek baru bangun tidur, matanya masih buram. Dia coba ngucek-ngucek matanya, berharap penglihatannya itu kembali normal. Tapi anehnya mata Rara itu kayak sengaja dibikin kabur. Jadi kayak ada selaput kabut yang menghalangi pandangannya setiap kali dia melihat wajah ibunya di jam-jam itu. Meskipun di situ pandangannya agak buram, tapi ekspresi menyeramkan di wajah ibunya itu terlihat jelas. Jadi sosok ibunya ini tiba-tiba duduk dan senyum ke arah Rara, terus sosok ini terus ngelihat Rara dengan senyum yang ngejek. Nah, Rara nggak berani ambil pusing. Dia milih untuk menyangkal rasa takutnya itu, dia paksa matanya terpejam lagi dan dia lanjut tidur. Nah, kejadian ini itu terus berulang. Memang nggak setiap hari, tapi sangat sering terjadi sampai menjelang ibunya meninggal di tahun 2019.
Dan ketika mengalami situasi ini, Rara memendam cerita ini sendirian. Dia nggak berani cerita ke siapapun, termasuk cerita ke suami atau ke saudara-saudaranya. Rara sadar kelebihan yang dia miliki ini nggak mudah diterima oleh orang-orang awam. Dan kalau dia cerita ibunya berubah jadi kuntilanak pas tidur, orang itu pasti bakal mengira kalau Rara ini halusinasi atau mungkin dia stres karena tesisnya. Jadi Rara memilih untuk diam dan dia menelan ketakutan itu sendirian. Dan selain teror di kamar tidur, gangguan itu juga muncul di aktivitas sehari-hari di rumah kontrakan mereka. Sejak tahun 2018 itu, Rara ini sering banget berpapasan dengan sosok makhluk halus penunggu rumah kontrakan itu. Dan kejadiannya ini sering kali terjadi tanpa disadari, seolah-olah ya kayak mereka ini hidupnya berdampingan. Nah, salah satu kejadian yang paling diingat Rara itu adalah pas dia ini lagi ada di kamar mandi. Waktu itu ceritanya Rara ini lagi kencing dan dia tutup pintunya, tapi dia nggak nutup pintu kamar mandi itu rapat-rapat. Tiba-tiba dari celah pintu itu, kelihatan oleh Rara ini ngelihat ada sosok perempuan yang lewat. Ya lewat jalan, dia jalan, sosok perempuan ini dandanannya nyentrik banget. Bajunya itu kayak bergaya gypsy, dia pakai penutup kepala semacam kerudung kecil, yang cuma menutupi bagian atas rambut, dan semacam aksesoris gitulah. Rambutnya ini dikepang. Wajahnya itu nggak serem sama sekali, justru kelihatan cantik banget. Rara sempat kaget sepersekian detik. Dia sempat matiin, loh ini siapa? Kok cantik banget? Tapi beberapa detik kemudian logika Rara ini mulai jalan. Di rumah ini kan nggak ada orang dengan ciri-ciri yang seperti itu. Rara langsung sadar bahwa ini bukan manusia. Tapi ya sudahlah, Rara itu lagi-lagi memilih cuek. Dan gangguan lain yang lebih mengganggu itu adalah suara-suara. Jadi di rumah kontrakan itu sering ada fenomena ngebeo. Ngebeo itu artinya mengikuti suara, kayak burung beo. Jadi ada suara yang menirukan suara penghuni rumah. Pernah suatu ketika, Rara itu dengar suara ibunya itu manggil dia. Ketika dicek padahal ibunya itu lagi tidur. Dan kadang juga pernah terdengar suara Rara sendiri yang lagi ngobrol. Jadi aneh banget, Rara itu dengar suaranya sendiri, dia lagi ngobrol. Padahal Rara ini lagi diem, dia lagi ngerjain tesisnya. Nah, atau ada pernah juga suara keponakan dan juga anak angkatnya ini yang ketawa-ketawa. Suaranya itu persis dan nggak ada beda sama sekali. Nah, makhluk ini tuh kayaknya seneng banget mengecoh dan juga membuat bingung orang rumah. Dan di periode tahun 2018 sampai 2019 itu, Rara ini sering dikasih sesuatu lewat mimpi. Bener-bener mimpinya itu selalu temanya sama, yaitu kematian. Rara sering mimpi dia selalu berada di kuburan, atau tiba-tiba pas lagi sadar, dia merasa kayak udara di sekitarnya itu berubah jadi dingin banget, sampai benar-benar nusuk tulang. Nah anehnya, orang-orang di sekitar Rara itu nggak merasakan apapun, jadi cuma Rara sendiri yang kedinginan. Itu kayak sebuah pertanda bahwa Rara ini lagi berada di dekat gerbang dimensi lain. Nah ada satu kejadian yang menurut Rara adalah paling gong. Pokoknya ini yang paling serem. Ceritanya di tahun 2018 itu, Rara ini menderita sakit hipertiroid. Nah, waktu itu pengobatan yang paling canggih dan bagus itu adanya di Bandung. Jadi berangkatlah Rara ini ke Bandung sendirian untuk berobat selama 1 mingguan. Dan selama 1 minggu itu dia nginep di sebuah hotel di Bandung. Full 1 minggu dia sewa kamar di sana. Disinilah Rara itu mengalami teror mental yang luar biasa. Padahal posisinya ini jauh dari rumah dan jauh dari ibunya. Yang dirasakan oleh Rara setiap malam, setiap kali dia mau tidur, itu perasaannya tiba-tiba campur aduk. Kayak tiba-tiba jantungnya itu berdebar kencang, deg-degan. Dan dia di situ selalu merasa was-was, dia selalu merasa takut dan merasa sedih yang mendalam tanpa alasan yang jelas. Perasaan itu ini muncul tiba-tiba. Dan setiap kali perasaan ini muncul, Rara selalu ingat pemandangan yang sama di sudut kamar hotelnya. Jadi di situ ada 2 sosok siluet hitam. 2 sosok hitam ini berdiri diam di sudut kamar. Mereka memang nggak melakukan apapun. Jadi cuma berdiri mengawasi Rara yang lagi berbaring di kasur. Tapi yang bikin ngeri adalah dari badan sosok hitam ini, itu keluar asap tipis. Dan asap ini nggak bisa dilihat dengan mata orang biasa. Tapi Rara bisa ngelihat dengan jelas. Mereka itu seolah berkomunikasi lewat batin atau telepati ke Rara. Nah, pesan yang mereka sampaikan, itu bukan lewat suara, tapi lewat rasa yang ditransfer ke otak Rara. Pesannya itu kira-kira begini, bahwa ada yang mau aku ambil dari kamu. Jadi bersiaplah kamu.
Nah, ancaman itu kerasa sangat nyata banget. Rara tahu bahwa ini bukan sekedar gangguan dari makhluk halus penunggu kamar hotel. Ini kayak sebuah peringatan dan ini adalah utusan yang kayak seolah dia ini mau ngasih kabar buruk. Tapi lagi-lagi Rara itu nggak bisa cerita ini ke siapapun. Dia ini di Bandung sendirian, posisinya sakit dan dia diteror oleh dua sosok hitam setiap malam. Dan dia juga bingung harus mengadu ke siapa. Akhirnya Rara menelan semua ketakutan itu sendirian. Dan gangguan dan juga perasaan aneh ini terus berlanjut sampai pertengahan November tahun 2019. Menjelang akhir tahun 2019 itu, intensitas rasa sedih yang dialami Rara itu kayak semakin menjadi-jadi. Kadang Rara itu bisa nangis sesenggukan sendiri tanpa sebab. Rasanya itu kayak hati ini kayak disayat-sayat. Dia kayak ngerasa takut akan kehilangan sesuatu yang berharga banget, tapi dia nggak tahu itu apa. Dan Rara yakin bahwa ini adalah sebuah firasat. Firasat yang akan terjadinya sebuah perpisahan. Dan benar, apa yang ditakutkan Rara ini benar-benar menjadi kejadian yang nyata. Tepat tanggal 29 November tahun 2019, ibunya Rara meninggal dunia. Meninggalnya pun bisa dibilang nggak wajar. Mengingat banyak sekali rentetan kejadian mistis yang menimpa beliau bertahun-tahun sebelumnya. Yang sebenarnya terjadi adalah ketika Rara mengetikkan cerita di bagian ini, jujur dia itu sambil berkaca-kaca. Tangannya itu gemetaran mengingat momen itu karena dia teringat almarhumah ibunya. Karena meskipun dia sudah dikasih bocoran lewat firasat-firasat itu, tetap saja rasanya itu sakit ketika kenyataan ini benar-benar terjadi. Rara juga sempat menyinggung bahwa kemampuan melihat tanda kematian ini juga terjadi pada saat bapaknya akan meninggal beberapa waktu setelahnya. Rara itu seolah diperlihatkan tanda-tanda bahwa bapaknya ini mau diambil. Tapi waktu itu Rara nggak ngeh. Atau mungkin Rara berusaha menolak untuk percaya. Nah, tapi inilah kenyataan hidup Rara. Dia diberi kelebihan untuk ngelihat apa yang akan terjadi. Ngelihat apa yang orang lain tidak lihat. Tapi seringkali dia nggak bisa mengubah takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Dan sebelum ibunya Rara meninggal dunia itu, sebenarnya pihak keluarga ini sempat bertemu dengan seorang ustadz. Jadi kakaknya Rara yang waktu itu berinisiatif nyari bantuan spiritual lain untuk ngelihat kondisi ibunya yang semakin hari semakin aneh. Dari pertemuan dengan ustadz inilah, terbuka semua tabir yang selama ini menutupi keluarga mereka. Di situ ustadz ini ngasih penjelasan tentang apa yang sebenarnya menempel di badan ibunya Rara. Menurut penglihatan dari mata batin sang ustadz, di tubuh ibunya Rara itu ada beberapa makhluk mengerikan yang nangkring atau nempel. Yang pertama, di bagian punggung atau di bagian pundak dari ibunya Rara itu ada sosok makhluk halus, wujudnya leak. Teman-teman tahu leak kan? Sosok makhluk menyeramkan yang identik dengan ilmu hitam dari Bali. Tapi eksistensinya leak ini juga dikenal di tanah Jawa. Nah, sosok leak inilah yang selama ini membuat ibunya Rara itu selalu mengeluh kalau punggungnya ini berat. Rasanya beliau itu kayak gendong sesuatu, kayak mikul beban ratusan kilo. Ternyata memang ada yang duduk di situ. Dan yang kedua, ada sosok kuntilanak yang selalu megangi kaki ibunya Rara. Inilah alasan kenapa setiap kali ibunya mau berjalan itu rasanya berat banget. Kakinya itu kayak diseret. Dan ketika Ustadz menggambarkan wajah sosok kuntilanak ini, Rara langsung lemes. Karena ciri-cirinya itu persis 100% dengan wajah menyeramkan yang sering Rara lihat di wajah ibunya ketika Rara kebangun di tengah malam. Wajah ibunya yang pucat, mata yang melotot, dan senyum yang menyeringai itu ternyata bukan halusinasi Rara. Dan itu yang dilihat Rara ini adalah wajah si kuntilanak yang menguasai tubuh ibunya. Selain itu juga, Ustadz ini juga menjawab keanehan soal nafsu makan ibunya yang makan selalu dengan porsi kuli itu. Porsinya itu gila-gilaan dan begitu banyak banget yang dimakan oleh ibunya. Kata Ustadz ini, itu bukan ibumu yang makan. Yang makan sebanyak itu sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang ada di badan ibumu. Jadi ya wajar, meskipun makannya banyak, badan ibumu nggak jadi gemuk berlebihan. Tapi energinya ini habis dicomot oleh mereka. Nah, Rara yang mendengar penjelasan itu, dia cuma bisa diam dan membenarkan dalam hati. Karena memang semua cocok dengan apa yang dia saksikan sehari-hari. Nah, Ustadz ini mengkonfirmasi hal yang sama dengan yang dikatakan Pak Dayat dulu. Pelakunya ini masih orang yang sama. Ya, tetangga depan rumah ibunya itu. Orang ini benar-benar niat jahatnya itu sudah di luar nalar. Obsesinya untuk memiliki rumah keluarga Rara dengan harga yang murah, itu akhirnya sudah berubah menjadi nafsu yang ingin membunuh. Dan rencananya si tetangga ini,
Kalau rumah keluarga Rara itu berhasil dibeli dengan harga yang murah, temboknya itu rencananya akan dijebol supaya tembus ke rumah si tetangga ini. Jadi rumahnya itu bakal jadi luas banget. Itu keinginan mereka. Demi ambisi tanah dan bangunan itu, si tetangga ini menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi. Dan Ustadz ini menggambarkan kondisi gaib keluarga Rara yang waktu itu sangat kritis sekali. Jadi target pembunuh gaib ini ada 3 orang. Targetnya itu ada 3. Target pertama adalah ibunya Rara. Target kedua adalah kakaknya Rara. Dan target ketiga adalah Rara sendiri. Dalam penglihatan mata batin Ustadz secara gaib, Rara, ibunya dan kakaknya, itu posisinya itu sudah kayak dipocong. Ada 3 pocong yang diikat kencang, terus dikubur. Nah, ini adalah simbolisasi santet yang dikirimkan untuk mematikan langkah dan juga nyawa mereka. Yang bikin mereka semua lemes adalah Ustadz itu sempat ngomong seperti ini ketika ngelihat kondisi pocong ibunya Rara. Beliau bilang, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna roji'un. Ini kalau ibunya jenengan ini mbak, ini pocongnya sudah dalam kondisi gosong mbak. Sudah hitam legam. Kalau punya mbak Rara dan kakaknya mbak Rara ini masih putih. Insya Allah masih aman. Tapi ibunya ini kondisinya sudah berat sekali mbak. Nah penjelasan itu disampaikan sebelum ibunya Rara meninggal. Seolah-olah itu adalah vonis bahwa pertahanan ibunya ini sudah jebol dan tinggal menunggu waktu. Dan singkat cerita, seminggu sebelum meninggal, adik-adik dari ibunya Rara itu datang menjemput. Mereka ini bulik-buliknya Rara dari Tuban itu. Nah, mereka semua mengajak ibunya Rara pulang ke kampung halamannya di Tuban di Jawa Timur. Niatnya baik, ya siapa tahu kalau ibunya Rara ini diajak pulang ke kampung halamannya di Tuban, bisa ketemu saudara-saudara, terus hati ibunya itu jadi seneng, dan insya Allah penyakitnya bisa sembuh. Nah mungkin saja ibu itu kangen rumah masa kecilnya. Awalnya di situ Rara berat hati banget ketika melepaskan ibunya. Rara punya tekad yang kuat apapun yang terjadi, sampai kapanpun ibu harus ada di dekatku. Nah Rara ini yang mau merawat ibunya sendiri. Tapi waktu itu ibu bersikeras pengen ikut adik-adiknya ke Tuban. Nah, Rara sendiri di situ nggak mau egois. Akhirnya dengan berat hati, Rara mengizinkan ibunya pergi. Dan selama seminggu ibunya ada di Tuban itu, Rara setiap hari selalu memantau lewat video call. Dan pada saat video call itulah, Rara selalu melihat perubahan fisik ibunya yang semakin drastis. Jadi mohon maaf, wajah ibunya Rara di layar HP itu serem banget. Jadi itu kayak bukan wajah ibu yang Rara kenal. Dan maaf, gigi ibunya Rara itu kayak terlihat lebih tongos, kayak maju ke depan dan tajam-tajam. Padahal aslinya gigi ibunya ini rapi. Sorot matanya pun juga beda, kayak kelihatan liar dan menakutkan sekali. Jadi Rara itu sempat takut ketika video call ibunya. Badan ibunya itu memang terlihat seger, nggak kurus kering, tapi auranya itu gelap. Kayak Rara ini nggak tega ketika video call ibunya. Penampilan ibunya Rara di video call itu persis kayak gambaran wajah Lea. Rara dan keluarga yang ngelihat itu heran dan ketakutan. Tapi mereka semua berusaha untuk tetap menyemangati ibunya Rara. Dan ternyata benar kata Ustadz, sosok Lea itu sudah bermanifestasi atau menyatu kuat dengan fisik ibunya Rara. Hari itu, hari Jumat. Entah ini kebetulan atau kuasa Allah, ibunya Rara itu meninggal di hari yang mulia itu. Persis ketika orang-orang laki-laki ini turun dari masjid setelah menunaikan sholat Jumat. Dan kabar duka itu akhirnya sampai ke Rara yang posisinya ada di Malang. Katanya waktu itu ibunya Rara ini pamitnya mau tidur siang. Dan ternyata ibunya bablas tidur selamanya. Nah ibunya Rara meninggal dalam keadaan tidur dan anehnya wajah menyeramkan yang seperti Lea yang selalu dilihat Rara ketika video call itu ini hilang total. Jenazah ibunya itu terlihat tenang, bersih dan senyumnya itu manis. Nah mendengar kabar itu, mendengar kabar ibunya meninggal, Rara nangis histeris. Posisi Rara itu di Malang, kakaknya di Pasuruan, sedangkan ibunya posisinya di Tuban. Jaraknya begitu jauh. Rara teriak-teriak histeris pas ditelepon oleh tantenya. Dia bilang ke tante-tantenya, jangan dimakamkan dulu ya tante, jangan. Tunggu kami datang tante, tunggu aku sampai di sana tante. Tapi pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan keluarga yang ada di Tuban, jenazah ibunya Rara pun harus segera dimakamkan. Dalam Islam, hukum menyegerakan pemakaman jenazah ini adalah sunnah muakkad. Sangat dianjurkan dan bahkan menjadi kewajiban yang harus disegerakan atau fardu kifayah. Sebaliknya,
Menunda-nunda pemakaman tanpa alasan yang syar'i, seperti alasan medis atau kriminal, ini hukumnya adalah makruh. Bahkan bisa jadi haram jika penundaan tersebut dikhawatirkan akan merusak kondisi jenazah. Nah, singkatnya, Rara dan rombongan keluarga ini langsung tancap gas menuju ke Tuban. Tapi di situ mereka terlambat. Rara sampai di Tuban itu sekitar jam 10 malam dan ibunya itu sudah dimakamkan. Rara disambut dengan tangisan keluarga besar yang ada di sana dan rasanya hancur lebur hati Rara. Dia tahu semua tanda-tanda kematian itu sejak setahun yang lalu. Dia sudah punya firasat, tapi dia diam. Dia nggak bisa ngomong apapun. Dan di momen itu, dia bahkan nggak bisa ngelihat wajah ibunya untuk terakhir kalinya. Dan kesedihan Rara ini sangat mendalam. Perlu diketahui teman-teman, hubungan Rara dan kakaknya dengan bapaknya, itu mereka memang kurang dekat secara emosional. Bapaknya ini sibuk kerja di hutan. Beliau jarang pulang dan fakta pahitnya adalah bapaknya Rara ini punya 2 istri. Dan ibunya Rara itu adalah salah satunya. Jadi waktu dan juga kasih sayang bapaknya itu memang terbagi 2. Bagi Rara dan kakaknya, ibunya itu adalah segalanya. Semua-muanya adalah ibunya. Ibu itu adalah sekaligus bapak bagi mereka. Dan kehilangan ibu itu berarti kehilangan dunia mereka. Dan seketika dunia itu terasa gelap bagi Rara dan kakaknya ini. Tapi karena hidup harus terus berjalan, Rara berusaha ikhlas. Mereka ikhlas dengan apa yang terjadi, tapi mereka menyerahkan semua urusan keadilan kepada Allah. Biar Allah yang menghukum hambanya yang jahat. Dan dia percaya bahwa Gusti Allah mboten sari. Allah nggak pernah tidur. Dan benar, hukum Allah di dunia dan akhirat itu nyata. Kabar tentang tetangga depan rumah yang jahat itu kondisinya semakin mengenaskan. Dan pada saat ini ketika cerita ini kami sampaikan, si tetangga itu sakit-sakitan parah. Hartanya juga habis. Usaha yang dia bangun bangkrut total. Dan niat hati pengen memperluas rumah dengan cara yang licik. Itu sekarang dia malah kehilangan segalanya. Dan bukan cuma itu, anak-anak mereka ini juga kena imbasnya. Rumah tangga anak-anaknya itu hancur semua. Ada yang ditinggal suaminya, ada yang ditinggal oleh istrinya. Dan hidup mereka ini jadi berantakan. Sementara itu kehidupan Rara perlahan bangkit. Setelah mengalami perceraian dengan mantan suaminya itu, pada saat ini Rara sudah menikah lagi dan dia tinggal di Jakarta bersama suami dan juga 2 anaknya. Rumah ibunya yang ada di Malang yang sempat jadi sengketa gaib itu, pada saat ini ditempati oleh Tomo, anak angkat dari ibunya. Dulu setelah ibunya Rara meninggal, rumah itu sempat kosong dan horor banget. Tetangga-tetangga itu sering mendengar suara aneh, sampai kemudian rumah itu sempat dijuluki rumah hantu. Tapi setelah dilakukan peruatan dan juga dilakukan doa bersama dan ditempati dengan kegiatan yang positif, dan alhamdulillah sekarang rumah itu auranya sudah lebih terang dan damai. Dan begitulah kisah dari Sobat Gemara yang bernama Rara. Ini adalah sebuah kisah tentang ketabahan menghadapi teror santet dan juga tentang kasih sayang ibu dan anak. Semoga almarhumah ibunya Rara ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dijauhkan dari sifat iri dengki yang membinasakan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.